Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hoirunisa dengan NIM 2130901187 dari kelas PI 621906. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Masa Dewasa dan Masa Tua. Yang pertama yaitu masa dewasa. Masa dewasa merupakan lanjutan dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, lalu kemudian dewasa. Masa dewasa terjadi pada rentang usia 21 sampai dengan 60 tahun. Pada masa ini, manusia biasanya sudah mapan secara psikologis. Masa dewasa dibagi menjadi dua, yaitu dewasa awal dan dewasa akhir. Yang pertama, dewasa awal atau dini. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum, dewasa awal sejak seseorang berusia 21 tahun. Yang selanjutnya yaitu dewasa akhir. Usia dewasa akhir dimulai sejak seseorang menginjak usia 40 tahun dan berakhir sekitar 60 tahun. Pada masa ini, ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental. Dewasa akhir merupakan fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik, lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya. Selanjutnya, ciri-ciri pada masa dewasa. Pada masa dewasa, tentunya seseorang telah banyak mengalami perubahan dibanding masa remaja atau kanak-kanak. Perubahan ini baik berupa fisik maupun psikis. Berikut ciri-ciri pada masa dewasa. Yang pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, pada masa dewasa telah memiliki keterampilan berbahasa yang lebih sopan, bijak, dan lebih dewasa. Yang kedua, dari segi intelijensi. Dari segi intelijensi, pada masa dewasa telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih realistis. Yang ketiga, dari segi emosional. Dari segi emosional, pada masa dewasa awal hingga madya memiliki emosi yang terkontrol, sedangkan pada masa dewasa akhir, emosional seseorang mulai kurang terkontrol. Selanjutnya, dari segi sosial. Dari segi sosial, pada masa dewasa awal hingga madya, biasanya lebih giat bermasyarakat, sedangkan dewasa akhir sebaliknya. Yang terakhir, yaitu dari segi moralitas dan keagamaan. Dari segi moralitas dan keagamaan, masa dewasa sangat menghargai adat istiadat dan daya tarik ke arah religi mulai terlihat, apalagi di usia dewasa akhir. Selanjutnya yaitu tugas-tugas pada masa dewasa. Yang pertama, memilih pekerjaan. Yang kedua, memilih teman hidup. Yang ketiga, membangun rumah tangga. Yang keempat, ikut dalam organisasi sosial. Yang kelima, memikul tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, yaitu memperoleh kelompok sosial yang sepaham. Materi yang kedua yaitu masa tua atau lansia. Masa tua atau lansia dimulai ketika seseorang berusia 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, sedikit demi sedikit kemampuan fisik manusia mulai mengalami penurunan. Hal inilah yang disebut proses penuaan. Pada masa ini disebut dengan periode kemunduran, karena pada masa ini manusia mulai mengalami penurunan baik dari segi fisik maupun psikis. Hal ini juga yang membuat kebanyakan lansia kepercayaan dirinya mulai menurun. Selanjutnya, penurunan fungsi tubuh pada lansia. Yang pertama, penurunan integritas sistem syaraf yang berakibat menurunkan kualitas koordinasi gerak. Yang kedua, penurunan kecepatan reaksi dan gerak. Yang ketiga, penurunan kepekaan kinestik. Yang keempat, penurunan adaptasi kardiorespiratory. Yang kelima, penurunan kepekaan panca indera. Yang keenam, penurunan daya kontraksi. Dan yang terakhir yaitu penurunan fleksibilitas persendian. Selanjutnya yaitu kepribadian pada masa tua atau lansia. Kepribadian seseorang tentunya berbeda-beda, namun terdapat kira-kira persamaan kepribadian pada masa tua.
Kepribadian pada masa tua diantaranya. Yang pertama, sering lalai. Yang kedua, selalu merasa benar. Yang ketiga, mudah tersinggung. Yang keempat, sering merasa curiga. Dan yang terakhir yaitu banyak bicara. Selanjutnya, kondisi psikologi pada lansia. Pada masa tua atau lansia, manusia mulai mengalami penurunan psikis. Adapun beberapa kondisi psikologi pada lansia yaitu, yang pertama, kehilangan semangat hidup. Yang kedua, merasa tidak berharga atau berguna. Yang ketiga, merasa tidak dihargai. Yang keempat, merasa putus asa. Yang kelima, selalu terbayang kesuksesan di masa lalu. Yang keenam, sering merasa cemas atau gelisah. Dan yang terakhir yaitu, munculnya perasaan apatis. Selanjutnya yaitu perlakuan pada lansia. Kondisi uzur di usia tua menyebabkan manusia yang telah usia lanjut selalu dibayangi oleh perasaan tak berdaya dalam menghadapi kematian. Dan rasa takut akan kematian ini akan terus meningkat seiring bertambahnya usia seseorang. Untuk menghilangkan kecemasan batin ini, maka bimbingan dan penyuluhan sangat diperlukan. Adapun alternatif lain yang dapat dilakukan pada lansia untuk meredam rasa cemas ini dapat dilakukan dengan aktif dalam kegiatan organisasi politik ataupun menulis autobiografi. Adapun perlakuan yang tepat pada lansia yaitu, yang pertama, sebagai anak, kita harus merawat orang tua yang telah berusia lanjut. Yang kedua, memberikan kasih sayang. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus. Dan yang terakhir yaitu berkata lemah lembut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.